Masih bersama Komisioner KPU Arief Budiman, politisi PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko, dan Wasekjen Partai Demokrat Janssen Sittindaun. Saya ke Bung Arief Budiman. Bung Arief, Komisioner KPU. Bung Arief, saya paham bahwa KPU hanya melaksanakan undang-undang, terlebih undang-undang dasar. Jadi ketika diputuskan, maka tidak ada pilihan bagi KPU untuk menjalankan. Mau perpanjangan periode, atau 3 jabatan, atau apapun. Ya, dan sekarang KPU sudah membahasnya, ya, sudah selesai membahasnya bersama pemerintah, DPR, dan sesama penyelenggara pemilu. Dan KPU juga sudah membuat keputusan menetapkan hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Oke, saya mau bertanya, kalau sudah ditetapkan 14 Januari 2024, apakah menutup kemungkinan, 14 Februari 2024 ya, apakah menutup kemungkinan bahwa akan ada perpanjangan dan yang lain kalau amandemen terjadi? Ya, sepanjang konstitusi dan undang-undang tidak memerintahkan lain, ya tentu tidak ada ruangnya, gitu. Kalau kita belajar pada amandemen pertama dan kedua di tahun 99 ke 2000, 2000 ke 2021 itu butuh hanya sekitar 12 bulan rata-rata. Artinya kalau sekarang 2022 ke 2024 masih 2 tahun, masih 24 bulan. Masih mungkin apapun yang terjadi. Betul? Menurut ketentuan undang-undang yang sekarang, tahapan itu dilaksanakan selama 20 bulan. Itu artinya pada bulan Juni nanti tahapan akan sudah dimulai. Oke, tahapan pemilu ini ya? Juni 2022 ini tahapan sudah akan dimulai. Gitu ya. Kalau seandainya ada, kita bicara andai-andai ini, kalau seandainya kemudian ada amandemen dan kemungkinan memunculkan perpanjangan dan lain sebagainya, tahapan itu kan bisa direvisi? Ya tentu saja bisa direvisi. Tetapi ya sangat tergantung pada pembuat undang-undang ya. Termasuk juga kepada mereka yang punya kewenangan untuk mengubah konstitusi, gitu ya. Artinya Anda mengatakan bahwa segala kemungkinan masih terbuka, Mas Arief? Ya, tentu saja ya. Formally ya, gitu ya. Tapi saya juga ingin menyampaikan bahwa sebetulnya kan kita sudah membahas ini berbulan-bulan loh. KPU sudah mempersiapkan tahapan itu sejak tahun 2001. Kemudian kami melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR berkali-kali. Sampai dengan kemudian diambil kesimpulan, hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 dan KPU membuat keputusannya. Dan itu sudah dilakukan. Gitu. Makanya kemudian kalau ada pikiran semacam ini, bagi KPU juga loh. Kenapa pada saat pembahasan itu tidak muncul, gitu kan? Tapi justru ketika sudah ditetapkan, sudah jadi keputusan, sudah di launching bahkan oleh KPU, sudah disebarluaskan kepada masyarakat, tapi kemudian ada pandangan ini, gitu. Oke, saya ingin kembali, artinya sekali lagi bahwa walaupun tahapan pemilu sudah ditetapkan 20 bulan dan seterusnya, mulai bulan Juni 2022 ini masih terbuka apapun kemungkinan ketika konstitusi mengamanatkan hal yang lain, begitu ya? Saya tegaskan. Ya. Baik. Saya ke Bung Janssen, nanti saya akan ke Bung Budiman. Kalau tadi Anda mulai dengan sumber dari CNN Indonesia, saya bacakan ini, saya juga kemudian harus menyampaikan bahwa kami coba menghubungi pihak dari Zulkifli Hasan, termasuk Pak Zulkifli Hasan sendiri, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, dan juga pihak dari Pak Luhut Binsar Panjaitan, terkait dengan informasi yang mengatakan bahwa Pak Zulkifli Hasan diundang Pak Luhut khusus untuk membicarakan usulan penundaan pemilu dan Pilpres 2024. Dan dikatakan Pak Luhut mengklaim bahwa Presiden Jokowi sudah setuju. Saya ingin ke Mas Budiman dulu sebelum ke Bung Janssen deh. Mungkinkah Pak Jokowi setuju berdasarkan informasi yang ada di CNN ini? Saya sih udah lama nggak ketemu beliau, tapi sebelum isu ini muncul sekitar 2 minggu yang lalu, saya sempat bertanya pada tim di istana. Dengan siapa? Boleh tahu? Ya. Kebetulan bukan tim yang pejabat ya, bukan ini lebih aspek-aspeknya. Lingkungan istana lah begitu ya? Ya, lingkungan istana. Sampai 3 kali saya bertanya, benarkah ada rencana Pak Presiden mungkin tidak 3 periode, tapi memperpanjang dengan menundanya? Tidak benar. Itu adalah upaya dari orang yang akan menjebak beliau. Itu 2 hari kemudian saya bertanya pada orang yang sama lagi, benar nggak nih? Tidak benar, Mas Budiman.
bahwa itu akan dilakukan oleh Pak Jokowi. Menurut saya dalam sebuah rapat lagi dengan mereka, benar nggak, saya tanyakan. Teman-teman yang lain mengatakan tidak benar. Sekitar 2 minggu yang lalu saya bertanya ini. 2 minggu yang lalu masih mengatakan tidak 2 benar hal minggu yang lalu sama. saya bertanya ini. Tapi artinya gini, itu obrolan informal ya. Artinya tadi kan informasi informal juga tentang pertemuan Pak Luhut dan Pak Zulhas informal. Nah, saya mau cerita juga versi informalnya bahwa Pak Jokowi tidak berkeinginan, begitu ya. Artinya mudah-mudahan, dan saya yakin sumber informasi saya ini terpercaya. Sehingga ketika sikap PDI Perjuangan mengatakan tidak, itu memang sudah cocok dengan apa menjadi sikapnya Pak Jokowi yang disampaikan oleh Pak Sekjen. Dan Anda punya keyakinan Pak Jokowi juga tidak mungkin mendukung ini? Saya tidak melihat bahwa ada indikasi. Kedua, saya mau cerita nih, saya ada satu grup dengan Yunarto Wijaya ini, Toto ya. Kita ngobrol di satu grupnya terbatas lah kira-kira. Tok, gimana kamu terakhir ketemu Pak Presiden? Iya, gua tanya, kira-kira bilang gitu. Aku tanya pada beliau sekitar sebulan lalu, dia tidak keliru, sebulan lalu. Saya tanya, Pak, tentang isu pengunduran pemilu itu apa yang terjadi? Saya nggak tahu, saya tidak pernah memberikan arahan apapun tentang itu. Nah, Anda bisa tanya pada Yunarto Wijaya nanti kalau suatu saat di wawancara ya. Saya tidak pernah memberikan arahan untuk itu. Itu terakhir tuh. Arahan maksudnya arahan ke Pak Jokowi atau ke pihak istana begitu? Bukan, Pak Yunarto bertemu Pak Jokowi. Oke. Yunarto Wijaya bertemu Pak Jokowi mengatakan, Pak, benarkah ada upaya dari pihak istana untuk menggiring supaya ada pengunduran pemilu, ya kan? Kalau isu 3 periode kan Pak Presiden sudah tahun lalu udah ngomong menolak, tadi yang tadi disebutkan menafar, tarik muka, menjerumuskan, itu periode ketiga udah jelas tertolak. Nah sekarang paling baru adalah tadi pagi saya dapat kabar dari Yunarto Wijaya. Iya, Mas, saya ketemu beliau sebulan lalu, dia tidak keliru, nanti saya cek lagi WA-nya, bahwa saya tanya apakah benar Bapak atau istana menggiring untuk pengunduran pemilu. Pak Jokowi menjawab, nih kalimatnya verbatim ya, saya tidak pernah memberikan arahan apapun tentang itu. Ya gitu. Itu saya cek terakhir tadi pagi. Artinya dari sumber istana, dari sumber yang ditanyakan langsung oleh Pak Yunarto Wijaya, Toto ya pada Pak Jokowi sendiri, saya makin yakin bahwa itu tidak terjadi restu itu. Nah, kira-kira begitu ya. Baik, saya ke Bung Jansen. Bung Jansen, kalau Anda katakan tadi, saya sebutkan ini ya, di salah satu artikel di CNN Indonesia, yang mengatakan bahwa Pak Luhut mengklaim Presiden Jokowi sudah setuju. Ini luar biasa implikasinya. Ya, kalau saya memang ditanya, benar, karena dikatakan dari sumber, tidak tahu sumbernya siapa. Itu makanya jangan berandai-andai, harus tanya Pak Luhut langsung tuh ya. Kami sudah mencoba menghubungi Pak Luhut langsung dan juga juru bicara, tapi belum bersedia untuk diwawancara kali ini. Saya ke Bu Jansen. Ya kalau saya ditanya, saya berharap itu tidak benar. Kalau benar skandal itu. Skandal, kenapa? Itu dia. Iya dong. Masa mereka dorong-dorong mengubah konstitusi hanya untuk menunda pemilu begitu. Malu kita ke Pak Harto. Pak Harto aja yang dalam tanda kutip, mohon maaf, dikatakan orang otoriter begitu, nggak pernah nunda pemilu. Kan begitu dia. Jadi jangan kita kotori lah tangan kita itu untuk hal-hal yang begini. Ini merusak tatanan negara ini. Jadi soal konstitusi ini ya, soal jangka panjang bangsa. Ini sudah di atas politik ini. Ini sudah nilai-nilai pandangan hidup berbangsa nih. Jangan kita rusak. Karena soal ini kan timbul tenggelam terus. Saya saja sudah beberapa kali hadir di Kompas ini dan di TV yang lain bahas ini sejak tahun lalu begitu. Timbul tenggelam. Dan isunya ada terus. Lagi. Wajar kalau publik kemudian curiga kan? Itu makanya saya katakan kepada seluruh partai-partai seperti disampaikan oleh Mas Arief Budiman tadi kan udah jelas tuh. Ya, semua partai-partai itu sudah memberikan pandangan kemarin di Komisi 2 soal kita akan menyelenggarakan pemilu tanggal 14 Februari 2024. Nggak ada satu partai pun. Itu ada notulensinya kok. Itu kapok setiap partai udah nyampaikan itu. Hadir juga di situ KPU, Bawaslu, ya unsur pemerintah, Mendagri begitu. Udah sepakat semua kita itu. Ngapain lagi kita muncul-munculkan soal ini, nunda pemilu. Itu. Partai politik pasca reformasi itu jenisnya itu partai elektoral begitu. Ini tidak ada pilkada saja, pusing bapilu kita. Ya. Tapi saya ingin tanya, Bung. Kantor DPP partai ya, bapilunya itu tutup karena nggak ada kegiatan. Ya. Itu. Bung Jadi Jansen. untuk apa kita melakukan? Tunggu sedikit. Ini saya kasih pandangan sedikit. Kita disuruh melakukan kaderisasi, rekrutmen lain semua segala macam.
Kan harus ada tuh dalam tanda kutip, ya medan laganya begitu, yaitu pemilu, yaitu pilkada tadi. Itu dia. Ini masa partai politik meminta menunda pemilu, sedangkan DNA partai pasca reformasi itu partai elektoral begitu. Kan lucu. Ya. Jangan sampai kita malu sekali lagi ke Pak Harto tadi begitu. Bahkan di negara-negara lain tuh yang banyak itu adalah mempercepat pemilu. Misalnya di negara-negara parlementer, itu percepat pemilu. Di zaman Pak Habibie dulu ada percepat pemilu begitu dia. Ini kita tunda begitu, alasannya pandemi. Alasannya apa namanya? Ini udah pandeminya sekarang jadi endemi kok. Dan ini ada ini KPU nih. Itu dulu waktu Covid masih genting, kok diadakan pilkada tuh. Ini udah nggak terlalu genting begitu. Orang sudah divaksin bahkan sampai 3 kali. Ada yang 4 kali begitu. Ini malah mau ditunda apa? Baik. Itu ini dia. Ya, pesannya sudah saya tangkap dan juga publik tangkap. Tapi saya ingin tanya, pertanyaan yang sama kepada 3 narasumber saya, termasuk juga ke Komisioner KPU. Mudah-mudahan mau jawab juga. Saya ingin bertanya kepada Bung Arief Budiman dulu deh, yang paling sedikit kesempatannya karena memang hanya melaksanakan undang-undang konstitusi ya. Saya nggak tahu apakah pertanyaan saya ini bisa dijawab sebagai pribadi atau institusi KPU. Terserah Mas Budiman nanti mengklasifikasikannya seperti apa. Adakah alasan logis untuk tidak mengubah konstitusi yang berujung pada penambahan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu? Adakah alasan logis yang bisa disampaikan kepada publik menurut Mas Arief? Saya nggak menjawab bagian itu ya, tetapi saya ingin katakan bahwa KPU sudah mengikuti proses panjangnya dan KPU siap melaksanakan pemilu di 2024 dan kami sudah siapkan semuanya ya. Bahkan kalau kita lihat proses yang sekarang berjalan ini, pemerintah dan DPR juga sedang mempersiapkan SDM-nya. Dan itu sekarang tinggal dilakukan pelantikan saja. Kan KPU Bawaslu-nya juga sudah terpilih gitu loh. Jadi tahapannya sudah dibikin, SDM-nya sudah disiapkan. Tinggal satu tahap lagi di tahap awal yang krusial itu tinggal anggarannya. Kalau anggarannya juga sudah disiapkan, maka bulan Juni kita bisa running tahapannya udah. Meskipun running nanti seperti apa, apakah melakukan proses pemilu 2024 atau ada hal yang lainnya tentunya sesuai dengan konstitusi. KPU kan begitu ya? Ya, kami kan bekerja berdasarkan konstitusi dan undang-undang yang ada sekarang gitu ya. Tinggal konstitusinya nanti seperti apa? Itu yang akan jadi pertanyaan. Saya tanya ke Bung Budiman Sujatmiko yang vokal pada saat Orde Baru, tumbuh dari alam demokrasi. Apa alasan paling logis untuk menolak penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden, walaupun akan dilakukan sesuai dengan konstitusi nanti? Urusan bernegara terutama bukan soal urusan logika dan nggak logika. Tapi urusannya etis dan tidak etis yang pertama. Dan jelas tidak ada alasan etis untuk mengubah konstitusi untuk memperpanjang jabatan atau menunda pemilu. Kalau soal logika bisa aja. Logika sederhana, 2/3 terpenuhi syarat, ya logis-logis saja mengubah. Karena logika. Artinya logika prosedur. Logis-logis saja. Sejauh prosedural. Kan begitu. Tapi masalahnya bernegara kan bukan cuma soal urusan logika, yang terutama adalah soal etika. Etika berdemokrasi, etika berbangsa, ya. Sebelum kita berbicara konstitusi, kita bicara konstituen, bicara rakyat. Apakah benar rakyat menginginkan itu? Ya, menurut saya, kalau ini hanya sekedar diskusi ngopi-ngopi, digelintir elit, ya hanya ngotak-atik konstitusi, lupa apa yang menjadi aspirasi konstituen. Aspirasi konstituen kita adalah demokrasi dan kesinambungan pembangunan. Karena itu saya juga usul setiap calon presiden, setiap mantan presiden suatu saat kasih penghormatan lah di Ketua Dewan Pertimbangan Presiden agar ilmu dan pengalamannya ditularkan, membimbing si presiden berjalan. Jadi kalau hasil itu survei adalah bagian etika juga. Ya, hasil survei masalah logika urusan bernegara. Ya, Etika penting. katakanlah misalnya survei indikator politik Indonesia yang mendapatkan data bahwa hanya minoritas yang menginginkan penambahan masa jabatan presiden, mayoritas menolaknya, sekitar 60%, 70% yang menolak itu. Artinya ketika penambahan masa jabatan presiden dilakukan, maka politik itulah politik tidak beretika. Anda mau mengatakan seperti itu? Tidak beretika karena konstituen mengatakan 70% menolak. Ya. Terus ada mau utak-atik konstitusi. Konstitusi tanpa konstituen itu adalah legal dictatorship. Baik. Diktatoran dibungkus dengan bungkus legal. Baik. Terima kasih Bung Budiman Sujatmiko. Terakhir ke Bung Jansen.
dengan pertanyaan yang sama, silahkan. Ya, kalau konstitusi ini kita ubah, ya nggak tahu ke depan ini apa lagi yang mau diubah nanti. Udah hukum tertinggi aja diacak-acak begitu, diobrak-abrik begitu, dengan alasan yang tidak jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, tolonglah, marilah ya, kita para politisi ini jangan sembarangan ngomong begitu. Kita ditonton orang nih, 270 juta rakyat Indonesia ini, bukan 4 juta, 270 juta. Itu jangan sembarangan ngomong, kita ada konstitusi, ada aturan begitu. Kemudian untuk apa ya, kalau memang betul ada bagian pemerintah yang ikut mendorong-dorong ini, kita urus aja lah minyak goreng tuh. Gas ini naik nih. Timbang kalian apa namanya itu, malam mau tidur tuh, bangun pagi, malam mau tidur bangun pagi. Gimana caranya nunda pemilu begitu? Menggalang-galang partai, menggalang-galang orang begitu dia. Jadi marilah kita taat berkonstitusi. Karena itulah jati diri kita begitu. Dia ini sudah di atas politik ini, udah sudah nilai-nilai nih. Soal perjalanan bangsa nih. Itu. Oke. Itu sih kalau dari saya. Baik, terima kasih Bu Jansen Sintenaon, politisi Partai Demokrat, Bung Budiman Sujatmiko, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, dan juga Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Bung Arief Budiman. Terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih atas pandangannya, dan semoga ini menjadi semangat kita untuk tetap menjaga demokrasi. Selamat malam.